Donald Trump kembali kena tulah karena ingin membubarkan FEMA dan mengusik warga Palestina. Amerika Serikat dibuat porak-poranda karena diterpa bencana tiada henti-hentinya. Kota Detroit dibuat membeku dalam sekejap dan banjir terus menggenangi wilayah Kentucky. Sementara itu, jutaan warga Amerika panik karena terancam menghadapi badai salju ekstrim. Alhasil kepercayaan rakyat Amerika terhadap pria 78 tahun tersebut semakin menurun. Bagaimanakah keadaan Amerika yang terancam membeku akibat badai salju? Cuaca dingin buat kota Detroit membeku. Amerika Serikat gak habis-habisnya dilanda berbagai masalah besar. Kali ini negeri Paman Sam mulai diterpa bencana-bencana alam hampir di semua wilayahnya. Cuaca dingin menjadi salah satu bencana besar yang mengancam kehidupan di Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari kota Detroit yang tiba-tiba membeku. Bahkan es yang membeku sampai membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Pasalnya jalan-jalan yang ada di Detroit membeku sampai ke depan rumah warga. Belum lagi Motor City juga harus menghadapi segudang masalah lainnya. Sebut saja seperti kebocoran pipa air minum yang menyebabkan banjir bandang di sekitar Detroit. Air ini kemudian meluber dan menggenangi ke dalam kendaraan warga, yang pada akhirnya masyarakat setempat harus rela kehilangan mobilnya seperti yang dialami Sherry Luzinski. Mereka menderek dua diantaranya kemarin, sebuah F150 2015 yang jelas-jelas rusak total. Saya pernah memiliki Ranger 2020. Yang menurut perusahaan asuransi pada dasarnya jika ada air di dalamnya itu mungkin rusak. Alhasil bencana ini semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah setempat sampai harus merugi. Pasalnya Mike Dugan mengaku segala kerusakan warga akan ditanggung otoritas terkait. Great Lakes Water Authority dan DWSD akan memperbaiki kerusakan dan membayar kerugian yang tidak ditanggung asuransi karena banjir disebabkan oleh kegagalan infrastruktur. Ini termasuk mengganti peralatan dan barang-barang pribadi yang rusak. Ungkap Dugan selaku wali kota Detroit. Jutaan nyawa terancam diserang badai salju. Amerika Serikat juga berada di bayang-bayang ancaman badai salju ganas. Bencana ini tampaknya sudah jadi agenda tahunan bagi negeri Paman Sam. Pasalnya awal tahun 2024 badai salju juga menyelimuti negara Hollywood. Namun tahun 2025 ini salju yang menutup rapat jalanan terbilang sangat parah. Pasalnya kantor-kantor federal dan sekolah-sekolah umum terpaksa tutup. Alasannya karena salju mencapai 13 cm dan tercatat suhu menurun drastis hingga minus 51 derajat Celcius. Bahkan badai salju ini gak hanya melanda satu wilayah saja. Laporan dari Badan Cuaca Amerika menyebut ada 11 negara bagian yang akan menderita akibat bencana alam ini. Gak heran kehidupan sosial di negeri Paman Sam menjadi amburadul. Pasalnya pemerintah memutus aliran listrik di sekitar 330.000 unit rumah pribadi serta berbagai unit bisnis. Parahnya lagi Paman Sam harus membatalkan 23.000 penerbangan. Badai salju ini bahkan memakan korban lewat kecelakaan beruntun yang melibatkan 100 kendaraan jenis mobil pribadi dan truk trailer. Gak heran pemerintah Amerika Serikat langsung mengumumkan status darurat. Pengumuman ini langsung membuat warga negeri Paman Sam panik bukan main. Buktinya masyarakat melakukan panik buying alias belanja ugal-ugalan. Yang ngerinya lagi warga negara tercerdas nomor 1 di dunia ini menimbun kebutuhan pokok demi menyelamatkan dari badai salju. Dapatkan kaos polos yang mirip Uniqlo tapi produk lokal mulai dari harga 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Serangan banjir mematikan buat Amerika Serikat panik. Penderitaan Amerika Serikat semakin lengkap meski baru memasuki awal tahun 2025. Pasalnya Paman Sam dilanda banjir bandang yang menyerang negara bagian Kentucky. Kepanikan warga bahkan semakin menjadi-jadi akibat luapan air yang gak kunjung surut. Hal ini disebabkan hujan deras yang terus mengguyur kedua wilayah tersebut. Akibatnya banjir semakin meluap hingga menelan rumah-rumah warga. WDRB mencatat sudah ada puluhan ribu bangunan yang gak bisa mendapat pasokan listrik dan air bersih. Bahkan penduduk negara adidaya ini harus kembali menelan berita duka. Sebab 22 orang dikabarkan telah gugur akibat musibah tragis tersebut. Hal ini memaksa pemerintah Kentucky untuk mengambil tindakan cepat. Pemerintah mengungsikan sejumlah warga ke berbagai tempat seperti taman, hotel, sekolah, dan gereja. Banjir ini juga membuat para penduduk gak bisa menjalankan aktivitas secara normal.
Pasalnya, wilayah Kentucky Timur harus terisolasi akibat genangan air. Kawasan tersebut hanya bisa diakses dengan menggunakan perahu. Gak heran warga Kentucky dibuat sangat menderita akibat bencana ini. Pada dasarnya sekarang ini transportasi digunakan untuk mengangkut orang yang perlu berangkat kerja, orang yang mengurus anjingnya, memberi mereka makan, dan mengantar mereka keluar. Ungkap John Newell selaku salah satu relawan. Publik negeri Paman Sam makin memusuhi Donald Trump. Banyaknya bencana yang melanda Amerika Serikat membuat rakyat ragu dengan Donald Trump. Politikus 78 tahun ini dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai presiden. Sebab pemerintah Trump dianggap lamban dalam menangani bencana. Sebut saja ketika pemimpin negeri Paman Sam ini terlambat memberikan bantuan kepada otoritas Kentucky. Padahal Gubernur Andy Beshear sudah mengajukan permohonan bantuan sejak 17 Februari lalu. Kita sekarang berada pada titik di mana kita benar-benar membutuhkan tanda tangan pada deklarasi itu. Karena Anda tahu orang-orang sedang menderita, kata Beshear. Bahkan Trump sama sekali nggak menunjukkan empatinya kepada warga Kentucky. Sebab dirinya justru menunjuk Cameron Hamilton selaku direktur FEMA untuk mengunjungi korban banjir. Kemarahan warga Amerika Serikat semakin memuncak usai Donald Trump ingin membubarkan FEMA. Padahal badan bantuan federal tersebut berperan besar dalam menangani setiap bencana. Namun Trump keras kepala, negara bagian harus bisa menangani musibah di daerahnya sendiri. Gak heran pernyataan konyol politikus Partai Republik ini mendapatkan kecaman dari publik Paman Sam. FEMA telah menjadi penyelamat bagi banyak orang. Saya tidak melihat negara bagian mampu meniru FEMA. Kemungkinan lembaga ini menghilang membuat jutaan orang Amerika berada dalam posisi yang sangat rentan, tegas Ann Watson selaku senator dari Vermont. Publik Paman Sam juga mengecam ide-ide konyol dari Donald Trump. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini masih ngotot ingin merelokasi warga Palestina. AS akan memiliki jalur Gaza, itu bukan milik Hamas dan akan dikembangkan. Dan Anda memulai semuanya dari awal lagi dengan lembaran baru. Beber Donald Trump. Sang presiden bahkan gak tahu malu dan menyebut bumi Gaza berhak dimiliki Israel. Jalur Gaza punya lokasi yang sangat bagus. Saya tidak tahu mengapa Israel pernah menyerahkannya kepada Palestina. Mengapa mereka menyerahkannya? Gak heran politisi 78 tahun ini berani menyetop pendanaan untuk pasukan keamanan otoritas Palestina. Sederet tindakan aneh Donald Trump ini turut menimbulkan gejolak di dalam negeri. Pasalnya ribuan warga Amerika Serikat menggelar aksi protes di depan Gedung Putih. Mereka mendesak Donald Trump harus menghormati hak-hak bumi Gaza. Alhasil, aksi gerebek Gedung Putih ini sampai-sampai membuat Donald Trump ketakutan. Sang presiden pun berniat ingin mendeportasi simpatisan pro-Palestina. Trump pun mencari-cari alasan agar tindakannya itu terdengar logis. Politisi senior Partai Republik ini berdalih ingin menertibkan para imigran ilegal. Dapatkan sneakers Aero Street, harganya murah mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan rentetan bencana alam ini, akankah rezim Donald Trump semakin dibenci oleh warga Amerika Serikat sendiri?